Paham nggak kau diskusi, bodat? Makna yang samanya itu adalah Mana datanya rumah ibadah? Mana? kamu tunjukkan dulu Mana datanya Injil rumah yang asli ibadah? menurut kamu itu. Mana? Injil yang Bagi, asli? kau tanya, Mana bisa Injil nggak yang jawab? asli menurut kamu itu? Enggak ada Bisa ya? nggak kau menjawab? Mana Mana datanya rumah Taurat yang ibadah? asli menurut kamu itu? Kau Enggak ada jawab, ya? kalau benar kau pengikut Yesus, tunjukkan Mana kepada kami mana Zabur dalil yang yang asli memberitakan Yesus menurut rumah kamu ibadah. itu? Mana? Mana? Mana Zabur yang asli? Enggak ada ya? Mana? Enggak ada. Sudah dipalsukan. Mana? Bagaimana? Mana rumah ibadah? Mana? Mana? Tunjukkan. Bisa nggak kau diskusi? Ya mana? Bisa nggak Mana diskusi? datanya kalau Taurat? Hah? Bang Blender, Bisa dikit nggak? masuk nih, dikit Bagaimana? masuk Bagaimana ya. sudah Taurat dipalsukan? Izin, dikit masuk. Nah, Bodoh Bang Las kali. Medan, iya. Ya bagaimana? Bang Tauratnya Las itu Medan. bagian kita mana yang dipalsukan? Kalian jangan keroyokan. Kalian terlalu biasa sekali keroyokan. Satu-satu. Sekarang saya mau bicara sama siapa? Ya kau nanya Injil mana, Bisa ya kan? dijelasin enggak? Nah, di Lukas 4 pasal 15, Ya, Yesus itu nanya bagian mana? Yesus itu datang, ya. Yesus itu datang beribadah ke sinagog dan seperti biasa ia membaca Alkitab. Pertanyaannya, apa yang dibaca Alkitab oleh Yesus? Apakah Markus, Lukas, Yohanes, Matius, atau Taurat? Jawab. Kamu paham nggak apa pengertian Alkitab? Ya udah jawab apa itu yang dibaca? Ya, Yang kalau kamu dibaca. nggak paham dengan kata-kata yang kamu susun dalam pertanyaanmu, kamu jangan bertanya. Kamu paham nggak Alkitab? Alkitab itu adalah ya susunan ke akar katanya dari bahasa Arab. Adalah kitab suci. Oke. Nah, pertanyaannya di dalam original teksnya apa yang dibaca oleh Yesus di sinagog? Kan sudah dikatakan Alkitab. Alkitab itu kan berarti kan kumpulan kitab-kitab yang dipandang suci kan? Iya Ya, kan? apa itu? Apa? Ya, Kitab kalau di apa? zamannya Yesus, berarti Kitab Injil kan apa? belum ada kesaksian tentang dirinya. Berarti di Ya. dalamnya itu ada hukum Taurat. Kemudian ada Mazmur. Kemudian ya kitab para nabi yang bisa diteladani dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam itu. Kenapa nggak ada Injil? Ya jelas lah ya belum ada Injil. Ya Kenapa berbeda nggak ada dong Injil? Alkitab di masanya Yesus dengan Alkitab di masa sekarang. Kalau sekarang sudah ada lagi surat-surat Paulus. Nah, Ada lagi kenapa? Ada lagi tulisan Petrus, Yakobus, dan Bibelmu lainnya. ada kata Injil itu kenapa? Bagaimana? Kenapa di Bibelmu itu juga ada kata Injil? Pada waktu Yesus mengelilingi Galilea, beliau memberitakan Injil Allah. Itu yang maksud dengan Injil Allah itu yang mana sekarang? Bukan Injil karangan Markus, bukan Injil karangan Yohanes, bukan Injil karangan Petrus, dan lain sebagainya. Makanya kemudian di Yohanes 17 ayat 8 itu, sebab segala firman, berarti di sini Yesus menerima segala firman mulai dari A sampai Z, kemudian diajarkan kepada para muridnya dan muridnya menerimanya. Itu di mana firman-firman Allah yang kemudian diturunkan kepada Yesus dan kemudian diajarkan oleh umat kepada umatnya, itu di mana sekarang kok malah berubah kepada Injil Yohanes, Markus, Paulus, dan lain sebagainya? Oke, saya jawab. Iya, jadi sudah jelas ya, Alkitab yang tadi yang dibaca oleh Yesus ya. Jadi Alkitab itu pengertiannya itu, jangan kamu memaknai itu bahwa kau nggak usah pakai Alkitab, Bangki. Nggak usah pakai Alkitab kau. Alkitab dari bahasa Arab, kau pakai Bible. Diam dulu kau. Nomor Bible kau pakai. Bodat, diam maling, dulu kau. pencuri. Pakai Bible kau pakai, jangan pakai Alkitab. Alkitab itu dari bahasa Arab. Jangan kau mencuri punya orang. Istilah Pede kau dengan Kristen kau. karena Bible kau pakai Bible. istilah Alkitab itu memang benar-benar berasal dari kata bahasa Arab. Ya, Qala ibni Terus Abdullah kalau Anda Alkitab wa ja'alani nabiyya. Ketika Yesus kemudian berkata bahwa akulah hamba Allah, maka kemudian Di mana persamaannya Yesus di Al-Quran dan di Alkitab? Oke, kau tanya persamaan Yesus dan Yesus dan Isa. Oke, baik. Yesus dan Isa kau tanya ya. Dari mana kau tahu di bulan 5 itu wafat Isa Al-Masih, wafat Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus? Kau jawab. Kau jawab. Dari mana kau tahu Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus? Dari mana kau tahu? Jawab. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu kenaikan Yesus Kristus? Dari mana?
Dari Alkitab. Dari mana? Di mana tertulis Alkitab? Di mana? Di mana tertulis? Malu keroyokan. Di mana tertulis kenaikan Yesus Kristus? Di Coba mana? diskusi bagaimana itu? Di mana? Perjanjian baru. Oke, nanti gantian kita Di mana? bicara ya. Enggak, kawan-kawan ini nyerocos. Ini kawan-kawan RC Kristen. Dia masuk menerocos-nerocos. Jawab. Silakan. Mana? Di mana tertulis? Ya, tunjukkan namanya Yesus. di Kenaikan Al-Quran. Yesus Kristus di mana datanya? Datanya. Woi, datanya mana? Iya. Mana datanya namanya setiap bulan 5 Yesus. kalau Blender. merayakan Paskah, Blender. merayakan kenaikan Yesus Kristus dan wafat Yesus Kristus. Dari mana datanya? Tunjukkan. Di mana? Di Tunjukkan mana? datanya namanya dari Yesus mana? di Al-Quran. Kalau mau dikasih sama-sama. Dari mana datanya kalian tahu? Dari mana? Tunjukkan. Mana? Kalian itu Mana nggak datanya? malu Mana diskusi. Tunjukkan datanya dari mana kalian tahu? Jawab. Kau bilang 10 pertanyaan. Jawab. pertanyaan Sama-sama saja. tanya di mana namanya? Jawab dari mana kalian tahu? Jawab. Bisa nggak kalian jawab? Gantian dulu yang Kristen. Jawab. Gantian. Siapa Aku minta yang mau jawaban jawab? ini. Kalau kalian nggak bisa jawab turun. Yang mau jawab siapa dulu ini? Jawab. Isa apa Eros? Jawab. Jawab kalian. Ya, Saya tanya silakan di Eros mana dulu. namanya Yesus? Dari di mana Al-Quran? kau tahu? Paham nggak Ya, kau di mana pertanyaan aku? namanya? Namanya. Kan kalian Dari mana sama-sama kau kan? tahu Ya, minta tolong Yesus disebutkan di Kristus wafat namanya. dan kenaikan Yesus Kristus? Dari mana kau tahu? Wah, gimana Dari sih mana kau ditanya tahu kok itu? malah bertanya. Kau jawab. Dari mana kau Jawab tahu? dong. Kan kalian Dari mana kau tahu? sama-sama Biar sadar kamu, jawabannya. ya kan? Kalau kau tidak Ya, bisa saya minta menjawab, tolong berarti sebutkan. Yesus dan Isa Al-Masih itu adalah sama. Loh, Tunjukkan. iya. Yesus di dan mana Isa Al-Masih namanya? itu adalah sama. Isa Namanya Al-Masih Nabi tunjukkan. kami yang kalian turunkan. Jawab dulu di mana? Di mana? Jawab. Di mana? Di mana? Dari namanya mana di kau Al-Quran? tahu kenaikan Di Yesus mana di Kristus? Dari Al-Quran? mana kau Boleh tahu? Jawab. tanyakan, boleh tunjukkan. Jawab. Bisa nggak jawab kau? Ya jawab dulu lah baru tak Bisa nggak kau jawab? Lah, bagaimana sih? Bisa nggak kau jawab? Kalian kan menyamakan. Ya. Udah, Las Medan. Dari mana kau tahu? Pakat Ras, dulu. Saya dari nggak mana kau mau tahu? Diskusi yang hamba. Dari mana kau tahu kenaikan Pakat Yesus dulu Kristus? Ya. Kau nggak boleh Dari mana motong kau tahu? Ya. Kau bertanya. Dari mana saya kau kasih tahu? waktu, nggak boleh motong nanti kalau Dari saya mana kau jawab. tahu? Turun. Bodoh kali kalian. Panik kalian. Kalau ditanya, panik. Panik. Kalian tahunya cuma mengklaim, minta bukti nggak bisa jawab. Kita di sini mau edukasi, bukan mau tegar otot. Ya. Dari mana kalian tahu di bulan 5 tanggal merah kenaikan Yesus Kristus? Aku minta jawaban itu. Dari mana? Iya, kalian kan menyamakan. Dari Minta mana? tolong Makanya kau disebutkan jawab di dulu, dari mana? Ya kan? Ya, Dari mana? Kalian kan Kau jawab. Aku menyamakan. minta. Dari mana kau tahu? Tunjukkan datanya. Dalilnya mana? Dalilnya Tunjukkan mana? datanya mana? Buktikan. Kau buktikan kepada kami dari mana kau tahu kenaikan Yesus Kristus dan wafat Yesus Kristus? Dari mana? Ya, Tunjukkan. namanya di mana? Namanya di Tunjukkan. mana? Dari mana datanya? Kan kalian sama-sama kan? Paham ya nggak kan? kau? Jadi saya minta Paham nggak kau buktinya. pertanyaan aku, bodoh? Hah? Ya paham dah. Tunjukkan mana datanya? Mana datanya? Tunjukkan. Tunjukkan di mana datanya. Tunjukkan. Ya tunjukkanlah, kalian kan datang di abad Kalau ke-7. kau tidak bisa Yesus di menunjukkan, abad pertama. berarti Jadi bagaimana caranya bisa ada diam Yesus dulu, di sana? diam kau ya. Kalau kau tidak bisa menunjukkan, Jawab aja, berarti jawab kau aja. Nggak dapatkan usah banyak datanya itu dari bertakiat. kalender. Yang dari kalender tertulis Nggak usah banyak kenaikan bertakiat. Isa Jawab saja. Al-Masih, wafat Isa Al-Masih. Aja, Siapakah di mana? Isa Al-Masih itu? Isa Al-Masih adalah Jangan di-mute. Nabi kami yang ke-24 Jangan adalah di-mute, Nabi jangan umat di-mute. Islam, Nabi Jangan. Isa Al-Masih. Jelas? Berarti kalian telah menggunakan Nabi kami dan mencomot-comot Nabi kami Jangan untuk di-mute. kalian tuhankan. Jelas? Jelas? Jangan di-mute. Jelas? Jangan di-mute. Sekarang kau tunjukkan. Oke, aku minta tunjukkan datanya. Silakan. Jangan di-mute. Silahkan tunjukkan Jangan di-mute. datanya. Yang ku minta tunjukkan datanya. Paham nggak kau pertanyaan aku? Paham Kok nggak? main mute? Ya udah kau tunjukkan. Kok main Aku mute? minta tunjukkan datanya. Paham nggak kau pertanyaan aku? Mana? Kalian kan Tunjukkan menyamakan. Jadi datanya. saya minta Paham nggak kau? Namanya di mana? Di mana? Paham nggak kau? datanya? Woi, Eh, nomor. kau paham nggak pertanyaan saya? Oke, Kalian tunjukkan kan datanya. menyamakan, oke? Di mana tertulis Kalian kan menyamakan, Yesus Kristus ya kan? bangkit, Makanya saya minta datanya. wafat Namanya Yesus di mana? Kristus. Dari mana datanya? Datanya Silakan. mana? Datanya Silakan. mana? Tunjukkan datanya. Datanya mana? Tunjukkan, Datanya mana? tunjukkan. Tunjukkan. Bodoh Kalau kali kalian- kau. Takut kan? Panik. Kristen ini hanya bisa mengklaim, tapi ketika minta bukti nggak bisa jawab. Saya minta mereka, kita ingat ya, setiap bulan 5 tanggal merah. Ingat teman-teman ya,
setiap bulan 5 ada 2 kali di situ tanggal merah. Apa aja? Wafat Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus. Ingat ya, dulu di sebelum tahun 2023 dirubah, itu tertulis, aku masih ingat, waktu masih ke SD, kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih. Itu yang kita tahu. Nah, sekarang mereka tidak mengakuin Isa Al-Masih, tetapi mereka merayakan. Nah, sekarang kita minta, kalau memang datanya ada Yesus Kristus bangkit, naik, mana datanya di Bible mereka? Tunjukkan. Kenaikan Yesus Kristus. Dari mana datanya? Dari kalender mereka tahu. Dari kalender, bukan dari data mereka, dari kalender. Bayangkanlah, kan munafik itu. Mereka melaksanakannya, tidak mau disamakan Yesus dan Isa, tetapi tertulis kenaikan Isa Al-Masih, mereka rayakan. Mereka rayakan, munafik nggak tuh? Tapi mereka nggak mau ngakui Yesus dan Isa sama, tapi memakai punya kita, kan munafik nggak tuh? Makanya kau tunjukkan kepada kami. Kalau enggak kau tunjukkan kepada kami, berarti kau tahu kenaikan Yesus Kristus itu dari kalender, bukan dari data kalian. Paham kalian? Dari kalender. Sedangkan kalender jelas kenaikan Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih itu? Kenal kalian? Nabi kami yang kalian telusuri. Kurang ajar. Ditanya panik kalian kan? Panik kalian. Pengajar kalian, munafik kali kalian. Ya mana datanya, mana namanya? Kalian kan menyamakan. Gimana sih? Gimana sih? Kalian kan menyamakan. Kita pula dikatakan menyamakan. Gila kau ya. Sakit kau. Kami pula kau menyamakan. Kau tunjukkan datanya, Bangki. Dari mana kalian tahu? Dari sejak kita SD di kalender, ya tertulis itu kenaikan Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih. Mana datanya? Gereja Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih? Sekarang aku tanya sama kau. Bangki, siapa Isa Al-Masih itu? Ada itu. Ditampilkan oleh Bang Gege itu. Itu gereja apa namanya itu? Maling. Ayo. Naik. Maling yang pencuri kalian memang nggak tahu diri kalian. Maling. Tahu kalian nggak? Biar kalian sadar ya, Kristen itu masuk ke Indonesia melalui penjajah. Ingat ya, Kristen pertama tidak diterima di Indonesia. Udah, akhirnya bisa diterima karena apa? Mengambil istilah-istilah Islam agar bisa diterima di Indonesia. Salah satunya apa? Gereja Isa Al-Masih, nama Allah, malaikat, rasul, nabi, Injil, Alkitab, semua itu dari istilah Islam Al-Quran agar kalian bisa diterima di Indonesia. Paham kalian? Maling, kurang ajar. Ini siapa nih Bang Blender nih? Ini yang berempat ini siapa nih? Gua rasa si Eros juga nih. Cinto itu Bang Gege. Astaga, naikin lagi coba si Eros. Ya mana namanya? Tolong tunjukkan dong. Itu barusan Tunjukkan itu. dong. Itu barusan itu ditunjukkan oleh Bang Gege. Itu datanya mana? Yang di Al-Qur'annya saya minta. Ada nggak namanya? Loh ada, namanya ada. Wah, baca. Gereja. Baca. Kitabmu. Maling. Saya bilang. Oten maling. Ada nggak? Oten maling. Ini. Jangan Kau mengkik colong dari mana dong. ini? Jangan mengkik. Oten maling. Ini bapak kau bukan? Ini Oten bapak kau maling. bukan? Data. Itu datanya maling. Di Al-Quran. Maling kundang kau, maling kundang. Maling kundang. Kena kau. Ya, Ros nih naik cuman minta di kick doang emang. Ini ada salon nih Bang Blender, salon. Dia mau nyalon rambut katanya. Bulu keteknya mau disalon.
Bentar aku antar anak sekolah bentar. Waduh, parah ini petikan. Ya, Irwansyah Islam Kristen. Islam bang. Assalamualaikum. Islam. Oke, siap. Lon. Salon. Salon teh. Salon. Oh, dia penyakit bisu itu bang. Iya, kena bisul dia. Kena bisul. Ya, kepada cuplis-cuplis ya, silakan ajukan permintaan naik. Yang punya otak jangan kena bisul ya, karena nanti bisulnya pecah kena pecut Bang Blender di komalku. Lagi dia. Naik lagi tuh. Maling. Mana? Maling. Kok kabur mulu kau kayak ingus? Moderator jangan di-kick moderator. Salon. Shalom. Salon. Ya. Silakan Ustadz Arif atau Ustadz GG, silakan. Halo, tanya dulu. Tunjukkan dong nama Yesus di Al-Quran kalau ada. Nah, itu dan ada namanya Nabi Isa kami di gerejamu. Kenapa kau maling-maling? Ya, itu di itu kan Kenapa? di gereja yang saya minta Semuanya dari kalian Al-Quran. borong. Nama Tuhan kami, nama alim ulama, nama Nabi, nama Rasul, Roh Kudus. Kalian maling. Suami itu anaknya masuk Islam minta ampun itu dia. Tuh. Silakan Ustadz Arif. Iya. Pertanyaannya apa, Heros? Heros? Nyangkut dia di tiang listrik tuh. Heros? Halo. Aduh. Salam, selamat pagi menjelang siang. Halo. Selamat malam. Pagi di Belanda malam ini. Oh, di Belanda ya? Masih subuh ya di Belanda ya? Iya. Halo? Iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Salam. Oh, mau ditanyakan ya tentang Al-Quran. Ya terserah Siapa yang lah. karang Al-Quran? Terserah Ya, lah. Al-Quran dalilnya di mana? Di karang. Siapa yang karang? Siapa yang karang? Ini bukan Bible. Kalau Bible itu karangan. Al-Quran itu wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril Dalilnya kemudian diturunkan kepada Nabi katanya. Muhammad. Siapa wahyukan? Allah Subhanahu wa taala. Dikarang lah, karena kan Loh jadi enggak buku. lah, itu wahyu Al-Quran kan Tuhan. jadi buku. Itu Masa wahyu turun dari Tuhan. langit Kemudian itu? dicatat oleh Nggak para ada sahabat kertas di dan langit kemudian itu, di Ustaz. dijadikan Pakai logika sebagai lah. mushaf Al-Quran. Makanya kemudian Al-Quran itu tidak pernah ada revisi-revisian berbeda dengan Bible. Al-Quran itu adalah murni wahyu dari Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mana dalilnya? Ini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalilnya mana? Waduh, ini sudah Kalau bahasa Arab saya nggak bacakan. Saya sudah bacakan Ya ini dalilnya itu dalilkan. baru dibacakan. Wa ma yantiqu anil Al-Sunnah, hawa Al-Jin. in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Al-Quran itu merupakan perkataanmu wahai Muhammad, tetapi itu adalah wahyu yang betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Yang mana dalilnya? Brengsek juga kau Salon. Didapatkan di gua Udah Hira dibacakan. bersama Kamu ngerti dalil nggak sih? Pegang ya bang mulutnya, ini ngocor aja itu. Iya, nggak jelas ini. Ada oten yang punya otak nggak? Di bawah naik dong. Tapi nggak ada ya Ustadz. Mana ada? mau dikasih apa dalilnya, kamu nggak bisa baca.
Di surah, ya itu di surah An-Najm ayat 3. Di surah An-Najm ayat 3. Surah An-Najm ayat 3 sampai ayat keempat, silakan dibaca. Turun lah ya bang, atau nanti ada hotel yang mau naik. Waduh. Ya, kepada Kristen-Kristen ya yang mau diperbaiki otaknya yang miring ya, silakan ajukan permintaan naik. Salam, kalau masih kau tidak mengerti apa itu dalil, aku turunkan. Ketika kamu diberikan dalil, simak pakai telinga, jangan pakai pantat disimak ya. Dengerin orang memberikan dalil. Sekarang aku nanya sama kau, berapa umur Yesus? Ya. Umur Yesus Ya, berapa? 17. Hah? Wahyu 1 ayat 17 umurnya. Saya nanya berapa sekarang umurnya? Saya tanya mana lebih tua, Muhammad atau Allah SWT? Saya bertanya berapa umur Yesus? Jawab. Berapa umur Yesus, Salon? Hah? Dia punya umur enggak? Berapa umurnya? Hoi, Lon. Lon, berapa umur Yesus, Lon? Izin bentar ya Ustaz ya. Silakan. Lon, berapa umur Yesus? Umurnya berapa? Wahyu 1 ayat 17. Tahu Saya bertanya umur Yesus, bukan nanya Wahyu. Berapa? Berapa umur Yesus? Ya, Wahyu 1 ayat 17. Saya nanya berapa, tinggal bilang aja 12, 17 atau berapa. Hei, saya bertanya, saya turunkan nih. Berapa umur Yesus? Nah, saya jawab lah pakai dalil. Mana berapa? Ya, Wahyu 1 ayat 17. Iya, kamu baca berapa? Wahyu 1 ayat 17 jawabnya. Iya, kamu baca. Sekarang saya tanya, mana lebih belum jawab juga udah bertanya, kau turun aja kau. Mampus kau. Saya jawab sudah, Wahyu 1 ayat 17, baca umurnya Yesus. Jangan macam-macam sama aku ya. Aku jadikan ingus kau nanti. Mana nih, mana lagi? Ada lagi nggak oten-oten yang punya nyali naik ke komalku? Hoi, naik 10. Sama aku boleh, mau adu congor boleh ya, mau adu data juga boleh. Mana? Nggak berani lagi kah? Mana salon dari salon? Salon bulu ketek mana nih? Mas Rihanto, Islam apa Kristen nih Mas Rihanto? Ya, yang minta permintaan naik khusus oten aja dulu ya, karena di atas sudah banyak Islam nih ya. Mas Rihanto, Islam Kristen Mas? Islam. Ya, ada yang mau disampaikan? Enggak, ngikut ada aja, ngikutin. Oke. Kalau nggak ada, kita ini ya Bang ya, mute aja dulu ya. Nanti kalau iya. Dinaikkan lagi si salon itu. Nggak ketemu dia, salon lagi ini, lagi krimbat katanya, krimbat bulu keteknya Ustaz. Data yang dibawa dia tadi adalah Wahyu 1 ayat berapa tadi? 17 ya? Iya. Ketika aku melihat dia itu adalah bapaknya Yesus kan? Tersungkurlah aku di depan kakinya. Nyanya huruf besar ini sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata dia itu bapaknya Yesus. Bukan Yesus sendiri yang berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup.
aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi itu yang bilang adalah Bapaknya Yesus, bukan Yesus. Sama halnya ketika di mana itu, di ayat berapa, Yohanes berapa itu, aku adalah Alfa dan Omega, begitulah firman Allah, kan gitu. Berarti Yesus sedang mengutip firman dari Allah kemudian disampaikan kepada para pengikutnya atau para muridnya bahwa Allah berfirman, akulah Alfa dan Omega. Begitu, itu bukan perkataan Yesus. Dengar karoten, salon, naik. Mana salon nih? Salon. Naik kau salon, naiklah salon, naik salon. Ya, pemberitahuan lagi kepada cuplis-cuplis di bawah yang hanya mengimani iblis, karena memang iblislah bapaknya. Silakan naik ke Komar Singa Allah. Kalau kamu sengklek silakan kita perbaiki otakmu yang sengklek ya. Bagi yang mau berencana mualaf silakan ajukan permintaan naik. Yang belum, mari kita bikin rencana. Oke, silakan ajukan permintaan naik ke Komar Singa Allah. Mumpung di sini ada Ustadz Arif, Bang Patikan ya, pendekar tauhid dari Patikanus ya, silakan ajukan permintaan naik. Anda segan, kami lebih sopan ya. Kalau Anda nyongor, kami lebih nyongor lagi. Mana dia nih? Mana? Ini yang permintaan naik 2 Islam semua. Ya teman-teman, kita mau ini ya, mau diskusi sama Kristen. Kalau penuh komalnya, sama siapa kita mau diskusi? Kalau kita Islam semua nanti kita ngerumpi malahan. Gugun Gunawan ini Islam perasaan Kristen deh. Silakan naik yang aku jambak-jambak nih. Ya ini silakan naik, ajukan permintaan, kita diskusi tapi pakai data. Kalau pakai asumsi langsung tak tendang ke bawah. Tadi ada masih menyisakan ini nih, tema diskusi dua poin tuh yang disampaikan Ustadz RH sama Bang Blender tadi yang kita sambungkan ya. Ya, lanjut. Ada dua poin tuh ya. Apakah Isa masih sama dengan Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, pembahasan tadi masih belum belum rampung. Apakah di manakah Injil ya yang tertera di Al-Quran? Nah itu kan pertanyaannya. Nah sekarang kita punya pertanyaan juga ya, Injil yang dibawa ya, Injil yang dibaca oleh Yesus di Lukas 4:15 ya, ataupun yang dibawa Injil diberitakan oleh murid-murid Yesus, itu Injil yang mana? Injil Yohanes, Bible Yohanes, Markus, Lukas, Matius. Silakan Oten naik. Itu aja sih. Ada 2 poin ya yang mau dibahas. Jadi mau bahas yang mana tuh? Tafadhol Ustaz. Ya Ustaz Arif, silakan bernarasi. Jadi Injil yang diajarkan oleh Yesus ketika Yesus masih ada di dunia, itu adalah Injil yang berasal dari firman Allah sesuai dengan di Yohanes 17 ayat 8. Kemudian di ayat lainnya ketika mengelilingi Galilea, Yesus memberitakan Injil Allah. Maka kemudian ketika Yesus itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kemudian ada banyak versi Injil. Ada Injil karangan Yohanes, ada Injil karangan Lukas, ada Injil karangan Markus, dan bahkan catatan-catatan yang berasal dari Paulus yang mendominasi di dalam Bible itu sebanyak 14.
itu adalah karangan-karangan manusia saja. Jadi Injil Allah yang kemudian diajarkan oleh Yesus ketika Yesus masih ada di dunia belum terangkat, itu mana? Pertanyaannya, di mana itu Injilnya? Kenapa kok kemudian setelah Yesus terangkat, pasca itu selang beberapa puluh tahun, 100 tahun lamanya, kemudian muncullah karangan-karangan seperti yang ada di Lukas 1 ayat 1, bahwa Injil-Injil atau Bibel-Bibel dari karangan-karangan pengikutnya itu tidak sama dengan Injil yang diajarkan oleh Yesus. Barangkali itu saja. Ya, selamat siang pasienku yang paling aku cintai, dijamah dan diraba oleh Bang Blender. Waduh. Ya, Saraman, bagaimana? Udah membeli genset belum? Belum ya? Belum. Nanti kalau mau beli lewat Ustadz Arif aja ya. Beliau jualan genset tuh mereknya Firman. Nanti gimana? Ya, silakan Ustadz. Ini dia mau soalnya konsultasi banyak ini sama Ustadz. Banyak banget saya lihat kata-katanya itu nggak benar. Sama siapa kata-kata Yesus? Iya, yang ngomong tadi Ustadz apa itu? Iya Ustadz, kata-kata Yesus nggak benar Ustadz. Abal-abal itu. Iya, Yesusnya abal-abal itu. Ustadz abal-abal. Coba disanggah, data saya itu disanggah dari tadi itu. Disanggah. Iya, kitabmu yang karangan manusia, kalau kitab kami bukan karangan manusia. Yang benar. Lukas 1 ayat 1 cuma dibaca. Itu bukan karangan manusia. Setiap firman yang keluar dari Bapa adalah tuntunan Roh Kudus. Sekarang pertanyaan saya, di mana firman Allah yang kemudian diberikan kepada Yesus? Sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Di mana itu? Ya, Ustadz. Ayo dijawab. Firman yang diterima Yesus jangan-jangan ini Ustaz. Dijawab Sar. Itu Ustaz abal-abal. Sebab segala firman jangan bahas kitab orang lain, kau nggak ngerti. Waduh, ini diskusi namanya. Ini diskusi namanya. Kalau tidak mau dibahas tentang kitab Anda, turunlah. Kau nggak kenal Allahmu. Allahmu tinggalnya di mana? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Arsis mana? Di arsis itu apa? Waduh, ini nggak tahu bahasa. Waduh, ini nggak tahu bahasa Arab. Ini sok tahu ini. Oh, di arsis. Berapa lapis langit? Emangnya Allah itu tinggal di mana? Allah itu tinggal di mana? Allahmu. Allah itu tinggal di mana? Berbeda dengan konsep ketuhanan di dalam agama Kristen. Di dalam Kristen Bapa itu tinggal di dalam surga, di kerajaan surga. Padahal surga itu adalah ciptaan. Waduh, gantian lah. Jangan kalau mau diskusi gantian. Roh Kudus kau nggak mengerti. Waduh, Roh Kudus nanti aku yang nerangin nanti. Dari kata apa? Lanjut Roh Kudus Ustaz. itu berasal dari kata bahasa apa itu Roh Kudus itu? Kau comot-comot ayat Al-Quran, kemudian ditempel di Bibel, dijadikan Roh Kudus, kemudian Roh Kudus itu dituhankan. Padahal Roh Kudus itu adalah ciptaan Allah. Kitab orang lain bahaslah ini hari Jumat. Waduh. Ini mau diskusi apa kagak ini? Bahas kitabmu ini hari. Oke lah, nanti aku yang bahas tentang ini genset ini, nanti awas kau ya, lari kau nanti. Izin Ustadz, dia Ustaz, ini aku ya. Oh Saraman, apakah Yesus itu terang dunia Saraman? Jelas.
Jelas. Yohanes 8:12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Nah, ketika PLN tiba-tiba mati, maka orang akan mengeluarkan firman, karena firman telah menjadi daging, sekarang berubah menjadi genset. Lihat tuh firman Al-Salaman, ya, sekarang sudah berubah menjadi genset, karena genset adalah terang dunia di malam hari. Nah, ini apakah menurut kamu genset juga terang dunia, Rahman? Jawab. Itu secara apa? Rohani, ya. Secara apa? Secara rohani. Apakah menurut kamu genset terang dunia? Ya, enggak suntuk, enggak pusing. Suntuk naon, kamu langsung suntuk gini gara-gara genset ini. Iya. Ya. Apakah genset ini adalah terang dunia, Rahman? Kadang-kadang kan gelap pikiran itu menantunya. Apakah genset ini terang dunia? Nih, lihat ya, kita cek persamaan antara genset dengan Yesus. Oke, kau diam dulu. Duduk manis dulu ya. Ketika Yesus itu kelaparan, dia minta ikan goreng. Ya, karena dia butuh asupan makanan. Ya, karena dia juga makhluk. Nah, kita cek juga ke genset. Ketika genset itu kehabisan bensin, maka dia butuh bensin. Dia tidak akan hidup jika nggak ada bensin. Sama-sama membutuhkan asupan makanan. Begitulah antara firman genset yang warna kuning dan Yesus yang telah menjadi daging. Kau Kristen harus punya genset di gereja itu. Kalau mati listrik, terang dunia sesungguhnya hadir. Mereknya Firman. Firman telah menjadi genset. Macam-macam kau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mana serambut tadi? Ketabuk genset dia. Ya Allah. Lebih hebat genset daripada Yesusmu itu. Genset bisa menerangi. Kalau bisa nyetrum ikan, bisa ini ya, nonton TV. Kalau Yesus ngapain bisa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya karena dia kurang sakti jadi manusia, jadi daging, jadi genset, dia berubah setelah itu. Ya teman-teman, ini dalil cocok banget ya judulnya ya. Sangat ini ya, sangat sinkron sekali ya. Luar biasa ini dalilnya. Bang Fatikan udah monitor kah? Oten kemana aja, anak orang dituhanin. Sekarang berubah jadi genset, bisa nonton TV dan YouTube. Mana nih? Oten mana? Saraman langsung kabur kah kau? Keluar ayat-ayat gensetku langsung kesetrum kau ya. Ini ayat andalan ini. Bang Blender, monitor. Ya, yang mau naik silakan ajukan permintaan naik. Raja Namora naik. Raja Namora. Yuk kita bahas seputar pergensetan. Pergensetan. Ayo. Raja Pocong naik. Raja Pocong punya nyali naik. Silakan Raja Pocong.
Ya, Yesus telah menjadi pocong karena dia pernah mati. Ada oten-oten yang berani naik, silakan ajukan permintaan. Oh, langsung ini dia ya. Langsung pas dijambak langsung apa tuh namanya, privat dia langsung. Penakut kali kau pocong. Langsung privat dia. Iya, langsung privat. Soalnya dia ragu sama agamanya. Nggak pede. Dibisukan aja gitu, biar nggak. Iya. Biar iya. Orang-orang yang di privat, Bani Taiping, terus pas dijambak itu langsung di privat, berarti dia nggak pede sama agamanya. Betul itu. Malu dia punya Tuhan. Ini ada cerita nih, anak-anak lagi main layang-layang, ya. Ada anak-anak lagi main layang-layang. Jadi layang-layangnya nyangkut, gitu, nyangkut di tiang listrik. Monitor. Aku lanjutkan dulu ya, Bang, petikan ya. Ini ada cerita ini, bagus ceritanya. Ya. Ketika dia melapor kepada mamanya, mama, layanganku nyangkut di tiang listrik. Apa kata mamanya? Berdoa sajalah kau, katanya kan. Berdoalah kau ke Tuhan Yesus, gitu. Gimana mau berdoa, mama? Yesus saja sudah lama nggak turun-turun, masih tergantung, gitu katanya. Kata mama, iya juga ya, katanya kan, nggak bisa berdoa berarti sama Yesus. Dia aja nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, itu masih tergantung aja. Begitu. Masa layangan nyangkut di tiang listrik disuruh berdoa ke Yesus biar turun layangannya, dia Yesus juga nggak turun-turun. Malah aku jamin ya, jamin bapaknya Yesus itu nggak tinggal di surga ya. Ayo, berarti tinggal di mana tuh? Nggak kelihatan juga ternyata Tuhan kau ya. Nggak tahu ada di mana. Saya jamin Oten yang naik ke sini ya. Bapak atau Tuhan Bapak tidak tinggal di surga. Itu kan ini Bang Gigi sebenarnya apa? Dipelesetin original text-nya. Itu bukan surga sebenarnya, Urano. Oh, ada lagi start nanti. Tulangin. ada yang dicolong nih start. Cuman nanti aku tunggu Otennya start. Ya, Bang Blender kasih hiburan dulu kalau nggak ini, Bang Blender. Jeda. Bang Blender kasih hiburan dikit, Bang Blender, kalau nggak live. Monitor, Bang Blender. Mana musiknya? Musik lagunya. Lagu YouTube, aku live YouTube. Mana songkatnya itu? Sembah koyak, Bang Blender. Aku live YouTube. Makan aku, Bang. Lapar. Iya, kepada Oten silakan naik. Kena copyright Bang Blender ya? Kan itu musik ini kan? Enggak ada musik. Hah? Enggak ada musik. Iya, nyanyi aja lah, enggak apa-apa ya. Kena copyright. Oh, kena copyright ya? Kena copyright. Cek. Ya, belum ada Oten, aku mau menyapa dulu saudara-saudaraku yang di YouTube. Buat saudara-saudaraku yang tercinta karena Allah, pada hari ini semoga kita selalu diberikan kesehatan. Di Jumat berkah ini kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu saling mendukung, mendoakan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah, dan selalu kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Setelah kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Buat teman-teman saudaraku yang di YouTube, terima kasih sudah mengunjungi di channel saya. Semoga
apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita dan semuanya demi untuk membentengin akidah Islam terutama. Ya, kita saling mengingatkan karena Islam saling mengingatkan untuk saudara-saudara kita agar jangan sampai terpengaruh dengan goda-godaan. Ya, saiki ngono lah, anoki anodai anda sempak koyak itu dia. Ya, buat teman-teman yang lagi Oten, nggak ada naik tadi? Ada naik, cuman udah aku keluarkan ayat genset langsung kabur dia salaman. Genset ya? Genset. Kan Iya. kan Yesus terang dunia. Genset juga terang dunia. Mereknya juga Firman Bang Blender nih. Nih. Silakan ambil Bang Blender, di screenshot Bang Blender. Nih udah aku kasih dalil nih gensetnya. Mereknya Firman ya? Iya dong. Iya Firman. Nah, tuh. Ya, silakan diambil Bang Blender, mantap ini. Genset merek Firman. Iya. Jadi yang selamat cuma Firman itu. Iya. Yang selamat cuma Firman yang selamat. Iya, betul. Jadi sekali lagi ya, teman-teman ya. Cara-cara mereka misionaris umat Kristen ini salah satunya yang paling utama adalah mereka dibiayain, dimodalin untuk memurtadkan Islam dengan cara didanain. Ingat ya, kita harus berhati-hati jangan sampai terpengaruh. Target mereka bukan hanya di desa-desa, sudah merambah ke kota-kota, terutama kepada para wanita, dengan cara merayu dan membujuk menghamili para wanita demi untuk memurtadkan. Itu misionaris pihak Kristen. Hati-hati ya, untuk kita saudara-saudara saling mengingatkan, berhati-hati ketika ada umat Kristen mencoba membujuk dan merayu. Ingatkan, tujuan mereka setelah menghamilin kemudian memurtadkan, setelah itu meninggalkan. Kejam kan? Kejam itu. Ini valid datanya. Survei sudah membuktikan valid, bukan hanya merambah ke desa-desa tetapi ke kota-kota. Ya, target mereka ekonomi yang lemah. Nggak usah gitu. Islam saja pun juga terpengaruh, logika. Ayo, menjual iman demi untuk harta, duit. Kenapa? Umpannya dari mereka sendiri. Mereka memberikan umpan. Ayo. Siapa yang bisa buat furtan? Siapa yang bisa menghancurkan Islam? Dikasih duit sekian, dikasih duit. Nah itu. Sampai kapanpun itu. Nah itu fakta. Ya itu fakta buat teman-teman ya. Kasihan kan? Kita mengingatkan kan, kasihan kan? Kita nggak bisa mencegah ya anak keturunan kita berteman dengan mereka pihak Kristen. Kita nggak bisa mencegah. Tetapi ketika ada informasi dari pihak Kristen gereja, woi siapa yang bisa memurtadkan, kasih uang sekian. Jadi dengan cara-cara picik, menghamili duluan, udah. Itu semalam kasus si Ardi. Masih muda loh, masih muda. Dihamilin orang. Ardi mana? Bang Blender. Ada Ardi semalam, nama Ardi. Dia Kristen. Dia perantauan, dia kerja di Kalteng. Kalteng apa Kaltim? Semalam Kalteng ya? Kaltim ya? Jadi dia kerja di Batubara. Dihamilinya anak orang. Udah, diminta pertanggungjawaban, diajak murtad. Kamu jangan bawa-bawa nama agama. Woi, apa kau? Memang Kristen semua seperti itu. Bego banget sih. Itu misionaris Kristen. Jangan bawa nama agama. Memang benar, valid datanya. Memang benar, fakta. Agamamu tuh yang fakta itu bocil. Fakta. Ya, itu. fakta lagi. Belum lagi nanti ajaran Kristen tidak boleh bercerai. Habis bininya dipukuli. Habis nggak bisa berpisah. Habis dihajar. Wanita Muslim tidak boleh ikut Apa kau? Kalau Jumat di apa kau? Kau bantah. Panas kau kan? Panas kau. Takut kita bongkar? Takutlah. Panas. Kami cuma mengingatkan kok. Kok marah kau? Itu fakta kok. Mana mungkin kami sembarangan memberikan mengasih tahu kalau nggak ada valid. Marah aja kau. Kami sudah ada tim-tim. Kami sudah ada tim-tim untuk mengecek itu semua. Seluruh Indonesia. Fakta. Ini ciptaan Yesus. Ya. Itu fakta yang terjadi saat ini menurut kasus yang ada. Jadi kita sudah bersebar untuk membantah ya misionaris mereka ini dengan cara-cara membuat Indomie, memberikan harta dengan cara iming-iming. Terus cobalah cara mereka tuh.
Dihamilinya, yang ekonominya susah, diiming-iming uang, dihamilinya. Sudah hamil minta pertanggungjawaban, murtadlah kau. Masuk Kristen lah kau. Mau tak mau ikut. Setelah masuk Kristen, yang laki-laki yang dapat duit ditinggalkannya. Kurang ajar. Itu pengakuan pelaku semalam si Ardi itu. Itu baru satu ya. Valid itu. Ya kita harus siap membongkar misionaris mereka ya, kita harus siap demi untuk menjaga. Yang wilayah Kalimantan, tolong berhati-hati. Papua, Kalimantan, Jawa, hati-hati. Misionaris mereka dengan cara-cara licik sudah masuk. Ya, jaga anak keturunan saling menasihatin ya.